Hari ini kita akan berbicara mengenai vaksin COVID. Kita tahu bahwa sejak tanggal 14 Januari 2021, vaksin COVID ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi sudah cukup banyak orang yang menerima vaksin. Namun pasti masih banyak masyarakat awam yang mungkin khawatir dan takut dan tidak percaya tentang vaksin COVID ini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin itu merupakan suatu produk biologis ataupun bagian daripada kuman, dari bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menimbulkan kekebalan di dalam tubuh. Jadi ketika kita mendapatkan vaksin, kita tidak perlu sakit untuk mendapatkan kekebalan. Biasanya orang mempunyai kekebalan itu setelah dia menderita penyakit tersebut. Nah, dengan vaksin, saat kita diberikan vaksin, maka kita akan mempunyai kekebalan. Jadi tujuan utamanya ialah melindungi diri kita sendiri. Tetapi dari pemberian vaksin ini mempunyai tujuan yang jauh lebih besar. Pada saat kita mendapat vaksin, tidak saja kita melindungi diri sendiri, tetapi kita juga tidak bisa menularkan penyakit tersebut ke orang lain. Sehingga kita bisa melindungi masyarakat. Semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka akan terjadi namanya kekebalan komunitas ataupun kekebalan masyarakat di mana kuman tersebut tidak lagi bisa bersirkulasi di daerah tersebut sehingga menjadi aman. Nah, makanya pemberian vaksin ini sangat penting. Tetapi mungkin masih bertanya juga kenapa vaksin ini bisa cepat sekali diproduksi. Biasanya satu produksi vaksin itu memakan waktu 10-15 tahun. Nah, pada saat wabah yang sangat besar seperti ini, semua industri, semua ilmuwan bekerja sama untuk menghasilkan vaksin dengan cepat sehingga bisa melindungi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan menurunkan angka kematian. Sehingga vaksin bisa diproduksi dalam jangka waktu yang sangat cepat. Nah, pertanyaan lainnya yang mungkin sering timbul, apakah kita bisa menjadi sakit COVID setelah mendapatkan vaksin? Jawabannya tidak, karena vaksin yang ada saat ini ialah vaksin yang sudah dimatikan. Jadi kuman yang ada di situ merupakan kuman yang sudah mati. Jadi dia tidak bisa menyebabkan penyakit di tubuh kita. Tetapi tentu saja efek samping daripada vaksin itu selalu ada. Bukan hanya saja oleh vaksin COVID, tetapi juga oleh vaksin-vaksin yang lainnya. Efek samping yang sering terjadi misalnya dia nyeri pada area suntikan, bengkak, merah, dan juga mungkin terasa lelah ya, dan juga sakit kepala. Tetapi efek samping ini sangat kecil dibandingkan manfaat yang diberikan oleh vaksin tersebut. Dalam 1 tahun terakhir kita juga tahu bahwa banyak sekali orang yang takut pergi ke puskesmas ataupun ke dokter untuk mendapatkan vaksinasi untuk anak-anaknya. Sehingga banyak penyakit-penyakit yang harusnya bisa dilindungi oleh vaksin menjadi tinggi lagi angka kejadiannya. Nah, kita harus sadar mengenai pentingnya vaksin COVID ini, tetapi juga vaksin-vaksin lainnya. Semoga bermanfaat dan saya rasa kita tidak perlu takut karena pemberian vaksin ini sangat penting untuk mengakhiri wabah ini. Terima kasih.